Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Atasi kemacetan, pemerintah Kabupaten Badung segera bangun Jalan Lingkar Barat Jimbaran menuju Uluwatu. Pemerintah umumkan 5 paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung akan segera membangun Jalan Lingkar Barat Jimbaran menuju Uluwatu. Jalan baru tersebut diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Simpang Nirmala, Kutai Selatan. Rencana tersebut dipaparkan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dalam acara penyampaian 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung pada Senin 2 Juni 2025 di Desa Tibu Benang, Kuta Utara. Wayan Adi Arnawa mengatakan kemacetan di Kutai Selatan khususnya berpusat di Simpang Nirmala. Hal ini telah menjadi momok kemacetan di kawasan itu dan telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat maupun wisatawan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, Pemkab Badung telah merencanakan akan membangun Jalan Lingkar Barat dari Jimbaran menuju Uluwatu. Rencana tersebut telah berjalan dari tahun 2024 dengan tahap pertama, yakni pembebasan lahan, dan rencana ini sedang berproses. Harapannya bisa sesegera mungkin mulai dikerjakan. Tidak hanya Jalan Lingkar Barat, nantinya juga jalan tersebut direncanakan terhubung dari Uluwatu ke timur. Pengerjaan Jalan Lingkar Barat ini terus dikebut mengingat harga tanah di kawasan tersebut terus merangkak naik. Jika hal ini tidak dikerjakan sekarang, ke depan akan semakin berat dalam hal pembiayaan. Sekarang ini sedang berproses dan mudah-mudahan 2025 ini kita akan bisa segera full up, termasuk juga di samping jalan Lingkar Barat itu juga jalan dari Uluwatu menuju ke timur, karena tidak cukup dengan Lingkar Barat ke timur. Alasan apa? Karena kemacetan yang terjadi di Simpang Nirmala dan Jalan GWK ini adalah salah satunya adalah kontribusi dari apa? Dari kunjungan wisatawan yang datang nonton kecak ke Uluwatu. Begitu datang ke Uluwatu macet, baliknya juga macet. Nah, kita akan coba nanti dengan rekayasa lalu lintas nantinya, ada Jalan Lingkar Barat, ada jalan Lingkar menuju ke timur ini, coba kita akan lakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga harapan kita nanti yang akan yang berjalan mau ke Gianyar atau daerah timur, dia bisa memakai akses dari Uluwatu menuju Safaya menuju Melasti. Dan itu juga kita akan dorong di perubahan 2025 dengan anggaran sekitar 200 miliar lebih. Mudah-mudahan multi-years juga kita akan lakukan, sehingga nanti mudah-mudahan 2026 itu semua sudah terbangun. Selain rencana membangun jalan baru di kawasan Kutai Selatan, Pemkab Badung juga berencana mengurai kemacetan di daerah Canggu dengan membangun jaringan jalan baru. Semua rencana jalan-jalan baru ini diharapkan bisa menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi di Badung Selatan dan bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Program pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Nusa Penida yang merupakan salah satu prioritas utama dalam 100 hari kerja pemerintah Kabupaten Klungkung telah dimulai. Dengan anggaran 1,89 miliar rupiah, kegiatan pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kecamatan Nusa Penida ini dimulai di Jalan Dusun Sental, Desa Ped hingga Banjarnyu. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan pengaspalan dan patching atau penambalan jalan rusak. Bupati Klungkung Imade Satrio bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Klungkung Made Jati Laksana, Camat Nusa Penida Kadek Yoga Kusuma, serta perwakilan anggota Forkopimda dan OPD terkait lainnya beberapa waktu lalu meninjau langsung kegiatan ini.
Menurut Bupati Satrio, perbaikan jalan dengan penambalan jalan-jalan berlubang dimulai di Dusun Sental Kangin, Desa Ped, berlanjut ke Telaga hingga Banjarnyo. Sedangkan untuk pekerjaan revitalisasi pihaknya menjelaskan akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2025, yakni jalan menuju objek wisata Kelingking Beach dan Bunga Mekar. Pengaspalan dilakukan menggunakan aspal hot mix sehingga kualitasnya akan setara dengan jalan di Kelungkung Daratan. Selain itu, jalan-jalan induk di Nusa Penida dimulai Toyo Pakeh hingga Sampalan akan dibangun drainase. Drainase ini penting supaya jalan-jalan tidak cepat rusak akibat genangan air hujan. Sementara terkait pelebaran jalan induk di Nusa Penida, Bupati Satrio berharap warga yang memiliki lahan di kanan kiri jalan agar mendukung Pemda dalam program ini, sehingga ke depan jalan induk yang ada di Nusa Penida bisa semakin lebar. Bupati juga berharap masyarakat untuk bersabar karena pemerintah Kabupaten Kelungkung akan terus berupaya untuk merealisasikan setiap aspirasi yang diterima. Yang ingin memperlebar semua jalan-jalan induk yang ada di Nusa Penida secara bertahap. Yang harapkan nanti di akhir 2029 sudah selesai semua untuk pelebaran jalan. Itu yang kita program unggulan. Sementara itu, dari data Dinas PUPR PKP Kelungkung, sejumlah ruas jalan yang mendapat penanganan perbaikan tahun ini di wilayah Nusa Penida diantaranya Jalan Sampalan Toyo Pakeh, Telaga Kelumpu, Pertigaan Limo, Pertigaan Batu Kandik, Pertigaan Ponjok, Pertigaan Limo, Kutampi Pertigaan Ponjok, Prapat Kelumpu, Banjar Bodong, Banjar Pendem, dan masih banyak titik jalan lainnya. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga telah dilaksanakan di Kelungkung Daratan dengan menyasar sejumlah ruas jalan di 3 kecamatan. Sementara pekerjaan penanganan jalan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kelungkung sebesar 1,69 miliar rupiah. Humas Kelungkung melaporkan. Bupati Kelungkung Imade Satrio menyerahkan keputusan Bupati tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 dan pengambilan sumpah PNS lulusan Sekolah Kedinasan formasi tahun 2023 di Balai Budaya Dewa Agung Istri Kanye, Senin 2 Juni 2025. Acara turut dihadiri Wakil Bupati Kelungkung Cokorda Gede Surya Putra, Sekda Kelungkung Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Kantor Regional 10 BKN Denpasar, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung. Bupati Satrio mengatakan CPNS dan PNS yang diambil sumpahnya hari ini merupakan aset penting dalam reformasi birokrasi yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bagi CPNS yang menerima keputusan Bupati tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan bagi PNS yang diambil sumpah PNS, diharapkan dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada serta selalu berpedoman pada core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pihaknya juga menegaskan setelah menyerahkan SK CPNS dan pengambilan sumpah PNS hari ini, segera berkonsolidasi internal dengan unit kerja penempatan, serta bergerak dengan cepat berdasarkan tugas dan fungsi, selalu berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Tidak lupa Bupati Satrio juga mengucapkan selamat kepada para CPNS dan PNS yang diambil sumpah PNS-nya, dan mengajak sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk bersama-sama bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi misi menuju Kelungkung yang mahutama, yakni maju, harmonis, tentram, dan makmur. Integritas, dinamis dan fleksibel, menguasai informasi teknologi, menguasai bahasa asing, mampu membuat networking, memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, bersih dari praktek korupsi, solusi, dan nepotisme, serta mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kelungkung saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi, di mana salah satu area yang perlu mendapat perhatian adalah
manajemen aparatur sipil negara, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung Ide Bagus Wirawan Adiputra menjelaskan, berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Januari 2025 tentang penyampaian hasil seleksi CPNS tahun 2024, yakni formasi yang terisi sejumlah 172 formasi, sedangkan formasi yang tidak terisi 31 formasi, terdiri dari JV Kesehatan sebanyak 22 formasi dan tenaga teknis sebanyak 9 formasi. Selain penyerahan SK pengangkatan CPNS, hari ini juga dilaksanakan pengambilan sumpah PNS dari lulusan STTD dan IPDN sejumlah 6 orang. Humas Klungkung melaporkan. Pemerintah umumkan 5 paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipis senja malu yen sujatine ada di lohe terus terang beli nang sapa ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang landingin kabut Pemirsa, pemerintah resmi mengumumkan 5 paket stimulus ekonomi dalam rangka mendorong daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025. Kelima paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bansos dan bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan terakhir perpanjangan diskon iuran JKK. Total nilai kelima paket stimulus ekonomi ini mencapai 24,44 triliun rupiah. Dalam upaya merespon peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh dinamika global, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah melalui sejumlah paket stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 2 Juni usai mengikuti rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 5 kelompok kebijakan dalam paket tersebut menyasar sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, juga insentif tarif tol.
Berbagai kebijakan itu terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp23,59 triliun serta Rp0,85 triliun yang bersumber dari non-APBN. Keseluruhan anggaran yang dikeluarkan mencakup Rp11,97 triliun untuk sembako, Rp0,94 triliun untuk transportasi, Rp10,72 triliun untuk perpanjangan JKK, Rp0,2 triliun yang dilakukan oleh badan usaha yakni untuk tarif tol. Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, maka kita harapkan dan juga rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar 16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5%. Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap penyaluran bantuan sosial, memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan tepat sasaran. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Putusan MK tentang kewajiban pemerintah memberikan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP, baik negeri maupun swasta, tanpa memungut biaya alias gratis, disambut antusias sekolah swasta. Hal ini lantaran peran sekolah swasta sangat besar dalam memberikan pendidikan yang merata. Ketua PGRI Kota Denpasar, Iketut Suharyo menilai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam pemenuhan layanan pendidikan yang layak dengan menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan kebijakan sekolah gratis, ia mengungkapkan akan banyak membantu sekolah swasta yang tidak mandiri. Namun akan menjadi dilema bagi pemerintah karena regulasi terkait alokasi anggarannya belum jelas. Apakah akan dibebankan ke APBD atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat? Saya selaku Ketua PGRI Kota Denpasar ini merupakan satu surprise bagi kita, khususnya masyarakat yang ada di Denpasar, karena keputusan MK ini memberikan janji kepada masyarakat itu bebas untuk biaya pendidikan dasar untuk SD dan SMP. Nah, yang kedua, ini sudah tentu sangat dilematis bagi pemerintah karena keputusannya ini kan seperti mendadak. Nah, oleh karena itu, karena regulasinya belum jelas, nah ini nanti pemerintah yang akan menjawab. Ya sudah tentu dari biaya ini yang dikatakan bebas untuk pendidikan dasar itu kalau dipaksakan tahun ini kan tidak mungkin. Karena acuan dan regulasinya juga belum ada. Nah, disinilah dilematisnya, apa pemerintah punya anggaran apa enggak. Sementara itu, Ketua Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan YPLP PGRI Kota Denpasar, Inengah Madio Adnyane, yang mengelola 21 sekolah swasta mulai TK, SD hingga SMA SMK di Denpasar mengungkapkan sangat setuju dengan kebijakan ini karena sekolah swasta yang tidak mandiri akan banyak terbantu dengan adanya putusan MK terkait sekolah gratis pada jenjang pendidikan dasar. Namun terkait regulasi terkait biaya yang digratiskan harus jelas. Saya sih bertanya ya, kebetulan saya ini kan yayasan swasta. Kalau seandainya digratiskan, ini apakah sekolah-sekolah swasta itu juga digratiskan? Kalau digratiskan, caranya seperti apa? Ini yang mungkin belum ada petunjuk. Kalau itu digratiskan pun, gratisannya seperti apa? Apakah hanya SPP-nya, atau mungkin diberikan bantuan saprasnya, ataukah mungkin ada kewajiban-kewajiban khusus yang harus juga dilaksanakan oleh sekolah itu kepada yayasannya? Apakah itu bisa juga dipergunakan untuk aturan yang ada di yayasan, ataukah seperti apa? Ini belum. Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis adalah keberadaan sekolah swasta yang selama ini bergantung pada pembayaran dari orang tua siswa.
Untuk itu perlu ada skema pembiayaan yang adil agar siswa di sekolah swasta juga bisa menikmati kebijakan ini tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Sukma, Bali TV. Pemirsa, merujuk fenomena pemberantasan korupsi saat ini yang masih tebang pilih, Bali Corruption Watch atau BCW masih ragu rancangan undang-undang perampasan aset akan secepatnya disahkan. Terlebih, kasus korupsi kini tidak menyasar pelaku utama. Ketua Bali Corruption Watch, Putu Wirata Dwikora, mengungkapkan rancangan undang-undang perampasan aset sangat mendesak untuk disahkan. Karena jika undang-undang tersebut disahkan, siapapun melakukan tindak pidana korupsi asetnya bisa dirampas oleh negara. Namun dengan undang-undang yang ada sekarang, penindakannya harus dibuktikan bahwa aset yang diperoleh terpidana korupsi adalah hasil dari korupsi dan membutuhkan proses yang panjang. Wirata Dwikora menilai fenomena dari hasil survei Indonesia Corruption Watch bahwa oknum korupsi ada di berbagai sektor. Ia belum yakin rancangan undang-undang perampasan aset disahkan dalam waktu dekat. Namun peran masyarakat turut serta mendorong pemerintah untuk secepatnya merancang dan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Terlebih Wirata Dwikora menilai undang-undang KPK yang sekarang juga masih tebang pilih. Melihat fenomena hasil-hasil survei teman-teman ICW misalnya, lembaga anti korupsi kan melihat bahwa oknum-oknum yang korupsi itu berada di berbagai sektor. Di lembaga legislatif ada, di eksekutif ada, gitu. Sehingga sekalipun kelihatannya ada yang mendorong, satu pihak mendorong, satu pihak saling mendorong, saling intip gitu. Kalau kami belum yakin bahwa dalam tempo singkat bisa disahkan oleh DPR bersama pemerintah sama Presiden. Tapi wacana ini memang harus masyarakat harus terus menggaungkannya gitu. Cuman sekarang kita melihat energi masyarakat ini kan terkuras untuk beberapa masalah ya. Selain undang-undang perampasan aset, korupsi-korupsi besar yang ditangani sekarang oleh kejaksaan misalnya. Apakah itu sudah tuntas? Masih banyak pertanyaan bahwa korupsi-korupsi besar itu baru menyasar pelaku-pelaku yang kelasnya bukan pelaku utama. Aktor intelektualnya, aktor yang menikmati paling besar, yang paling bertanggung jawab belum disentuh. Sehingga kalau dilihat dari aspek itu saja, kita belum, jangankan mengharapkan undang-undang perampasan aset, melaksanakan undang-undang KPK yang sekarang ada, undang-undang korupsi yang sekarang ada pun masih tebang pilih, masih milih yang kecil-kecil, masih menyelamatkan yang besar-besar. Kalau yang besar itu bisa selamat, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Jadi masyarakat memang mesti menyadari bahwa ini tidak mudah. Gitu. Buktinya setelah reformasi bisa berbalik seperti situasi sekarang ini kan, karena ada teman-teman dulu demo pada tahun 98 pada saat reformasi, ketika duduk di dalam juga tidak bisa berbuat terlalu banyak karena tantangannya berat, godaannya juga luar biasa di dalam. Kan banyak juga di antara aktivis itu akhirnya terjeblos ke kasus-kasus korupsi. Dan Wirata Dwikora berharap kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan gerakan sesuai pidatonya, mengejar koruptor sampai Antartika. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi keakraban Prabowo dan Megawati di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di halaman Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara sempat menyapa Megawati dalam sambutan pembukanya. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di halaman Gedung Pancasila Jakarta. Megawati tiba di lokasi di sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan pakaian putih dan celana hitam saat mengikuti rangkaian acara. Megawati duduk di bangku barisan paling depan bersama sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, serta Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala. Selain sebagai mantan Presiden, Megawati hadir dalam upacara kali ini juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagai informasi, pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila diumumkan melalui Surat Edaran Kepala BPIP nomor 5 tahun 2025. BPIP berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pelaksanaan upacara. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Memperingati Hari Lahir Pancasila dan juga Bulan Bung Karno, generasi muda diharapkan mampu membangkitkan semangat juang Bung Karno. Terlebih, tantangan generasi muda semakin besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangkitkan kembali semangat juang Bung Karno. Banyak hal yang dikhawatirkan saat ini, yakni pesatnya perkembangan teknologi jangan sampai menjadi penyebab tergerusnya semangat juang generasi muda. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi I Gusti Bagus Artanegara di tengah momentum Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno. Dijelaskan juga kita bersyukur memiliki Pancasila yang merupakan ujung tombak bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, masyarakat Indonesia bisa bersatu di tengah keberagaman agama. Karena itu kita menanamkan kepada generasi muda bahwa dengan predikat orang Indonesia ini kita dipersatukan. Karena itu kan tepat sekali lah, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu adanya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, beda agama, beda suku bangsa, tapi kita adalah tetap satu. Dan ini luar biasa ya. Karya-karya beliau kan luar biasa. Jadi dari beliaulah lahir Games of the New Merging Forces. Jadi GANEFO, CONEFO, Konferensi Negara-Negara Berkembang. Ini tidak sembarang. Jadi kebesaran daripada idenya ini betul-betul menjiwai masyarakat Indonesia. Ditegaskan pula masyarakat Indonesia harus bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat juang Bung Karno. Desak Aryani, Bali TV. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi generasi muda dan pelestarian bahan pangan lokal, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Buleleng menyelenggarakan lomba kreasi olahan tempe serangkaian memperingati Bulan Bung Karno tahun 2025 dan memperingati Hari Tempe Nasional. Lomba kreasi olahan tempe diikuti oleh sebanyak 9 SMK di Kabupaten Buleleng. Tempe dipilih karena tempe menjadi salah satu pangan lokal Indonesia yang keberadaannya banyak ditemui di masyarakat. Selain harganya terjangkau, tempe mudah ditemui di pasar atau toko modern. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menyatakan bahwa mengkonsumsi tempe bukanlah hal murah atau di bawah standar. Tempe terbuat dari kedelai yang kaya akan nutrisi dan sumber protein nabati. Tetapi dari segi kualitas proteinnya, tempe itu bagus. Dari proteinnya, dan ini kita salah satu kearifan lokal kita ya. Tempe walaupun bahan bakunya agak susah sekarang, tapi kita berharap bahwa nanti bahan baku tempe terpenuhi sehingga kita bisa melestarikan salah satu kearifan lokal. Sementara tim juri didatangkan dari para profesional di bidang kuliner, yakni Indonesian Chef Association atau ECA, BVC Buleleng.
Ketua ICA BPC Buleleng sekaligus salah satu tim juri mengatakan penilaian lomba kali ini adalah pengolahan tempenya yang tidak menghilangkan rasa identik tempe. Jadi yang kita nilai adalah pengolahan tempenya. Jadi tidak menghilangkan rasa tempe itu, diolah mau jadi apa, tingkat kesulitannya, terus kombinasi antara hidangan pendampingnya, yaitu kan ada sayur ataupun ada karbohidratnya. Jadi tingkat kesulitannya kita akan jauh lebih kita tingkatkan untuk penilaian. Jadi combine-nya dia biar tidak menghilangkan rasa tempe itu. Biar tetap begitu kita coba, tempe itu masih mengap yang pertama rasanya. Nah, lebih lanjut dari hasil karya dari lomba ini, ia mengharapkan bisa diterima oleh generasi muda serta mengenal tempe sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi tinggi. Yaseri Yuli, Bali TV. Hari lahirnya Pancasila di Bali sangat pas dirangkaikan dengan Bulan Bung Karno di Provinsi Bali. Hanya di Bali digelar segala aktivitas seni dalam bingkai Bulan Bung Karno. Pasalnya, Bung Karno bukan saja tokoh nasionalis dan pejuang sejati, dia juga sosok pemimpin bangsa yang sangat mendalam mencintai kesenian Bali. Sejauh mana kedekatan Bung Karno dan Bali? Berikut laporannya untuk Anda. Dalam lintasan sejarah Indonesia, Bung Karno bukan hanya dikenal sebagai proklamator dan arsitek kebangsaan, tetapi juga sebagai penyayang seni yang sejati. Kecintaannya terhadap Bali bukan sekedar tempelan gaya seorang pemimpin karismatik, melainkan menyatu dalam denyut pemikirannya tentang bangsa. Bung Karno begitu berpengaruh terhadap Bali. Ini bisa terlihat dari kiprahnya selama di Bali. Yayasan Kepustakaan Bung Karno yang menyimpan puluhan ribu dokumen Bung Karno di Bali, baru 350 buah yang bisa dikanvaskan dalam lukisan. Kini semua lukisan itu disimpan di Taman Agung Proklamasi khusus soal Bung Karno dan Bali. Sebagian juga disimpan di Museum Agung Bung Karno. Pengelola museum yang juga pecinta Bung Karno, Gus Marhen, mengaku dari dokumen disimpulkan bahwa Bung Karno sangat mencintai Bali. Ketika menjamu tamu negara seperti Perdana Menteri Rusia Khrushchev, dipastikan disuguhkan seni Bali seperti Janger, Kebiar Duduk, Tarunajaya, dan Cak. Seniman Bali juga sering diundang mentas di Istana Negara Jakarta. Di Bali, Bung Karno, kata Gus Marhen, juga dianggap sebagai warga Bali. Ada sejumlah momen unik ketika Bung Karno ke Bali. Pada tahun 1950, para Soekarnoisme seperti yang dilakukan almarhum Ananda Kusuma di Bangli menggelar otonan kepada Bung Karno. Momen kedua yakni saat berpidato di lapangan Puputan Badung, Bung Karno menantang orang Bali apakah setia pada Pancasila. Dia menyatakan jika dia menjadi orang Bali bernama Ide Bagus Soekarna, maka dia akan menolak mengganti Pancasila. Pidato Bung Karno inilah yang dikenang warga Bali di tahun 1955 menjelang RI menggelar pemilu pertama. Di mata seniman yang juga dosen isi Bali Dr. Ikade Swartaya, Bung Karno memandang seni sebagai jiwa dari kebudayaan dan kebudayaan sebagai roh dari bangsa yang merdeka. Kasih sayang Bung Karno terhadap seni dan seniman khususnya kesenian Bali begitu mendalam. Seniman asal Sukawati ini Selasa 2 Juni 2025 mengungkapkan Istana Tampak Siring yang dibangunnya dijadikan sebagai panggung kehormatan bagi para maestro tari dan gamelan. Tari Janger, Legong Kraton hingga tari Kebiar menjadi persembahan utama untuk para tamu negara. Namun dari sekian banyak kenangan, kisah tentang tari Tarunajaya adalah yang paling menggugah Bung Karno.
Menurut Kadek Swartaya, Bung Karno membaca seni bukan hanya sebagai ekspresi keindahan, tetapi juga sebagai representasi semangat zaman, cermin heroisme, dan alat perjuangan kebudayaan. Dengan spirit itulah ia mendorong kebangkitan tari-tarian heroik seperti Wirajaya dan menyemangati penyebaran tarian Tarunajaya ke Santero Bali. Seni baginya bukan semata hiburan, tetapi penguat identitas nasional, menyemai semangat perjuangan dan penghubung harmoni sosial. Bung Karno bukan hanya dikenal sebagai proklamator dan arsitek kebangsaan, tetapi juga sebagai penyayang seni yang sejati. Kecintaannya terhadap seni bukan sekedar tempelan gaya seorang pemimpin yang karismatik, melainkan nyatu dalam denyut pemikirannya tentang bangsa. Bung Karno memandang seni sebagai jiwa dari kebudayaan, dan kebudayaan sebagai roh dari bangsa yang merdeka. Tak terhitung kisah yang membuktikan betapa dalam kasih sayang Bung Karno terhadap seni dan seniman. Di Istana Tampak Siring yang dibangunnya dengan cinta di tengah rimbunnya alam Bali, ia menjadikannya sebagai panggung kehormatan bagi para maestro tari dan gamelan di Pulau Bali. Tari Janger, tari Legong Kraton, tari Kebiar hingga tari Cak menjadi persembahan utama untuk para tamu negara. Ketertarikan Bung Karno pada seni tidak hanya terbatas pada tari, tetapi juga pada wayang kulit. Ia sangat mengagumi tokoh Gatot Kaca yang menurutnya mewakili semangat patriot sejati. Saat Dalang Geranyam dari Sukawati pernah tampil di Istana Tampak Siring membawakan lakon Suta Soma, di mana Bung Karno dengan hikmat meminta penjelasan tentang filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang diwariskan Bung Karno dari kecintaannya terhadap seni adalah sebuah kesadaran bahwa kebudayaan bukan milik masa lalu, melainkan nafas masa depan. Lewat kesenian, perbedaan tak lagi menjadi ancaman, tetapi kekayaan yang menyatu dalam simpul estetika. Bayangkan saja bila setiap pemimpin memiliki kepekaan dan kasih seperti Bung Karno. Swece, Bali TV. Industri film mendorong kolaborasi budaya dan kreatif lintas batas. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Kemariang disampun aneka alit nek kulit metapang dalam kebos mepandes utawi misangi ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kamayatnya
Film sebagai salah satu dari 17 subsektor prioritas yang memiliki kekuatan besar, tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mencerminkan identitas dan memperluas pengaruh budaya secara internasional. Peran industri film mendorong inovasi dan kolaborasi budaya dan kreatif lintas batas. Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Agustini Rahayu mengatakan, peran industri film mendorong inovasi dan kolaborasi budaya dan kreatif lintas batas. Film sebagai salah satu dari 17 subsektor prioritas memiliki kekuatan besar tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mencerminkan identitas, berbagi nilai-nilai dan memperluas pengaruh budaya secara internasional. Bali Nali menjadi contoh bagaimana festival sebagai era baru kolaborasi budaya dan kreatif dapat menjembatani kreator dengan dunia sambil membuka peluang ekonomi nyata bagi talenta lokal. Pada tahun 2030, Indonesia bercita-cita menjadi salah satu dari 3 ekonomi kreatif teratas di dunia. Untuk mencapai itu, harus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan komunitas. Ekonomi kreatif berkembang apabila mengangkat cerita-cerita dengan inovasi, keaslian, dan relevansi global. Bukan masalah cuma produksinya, tapi bagaimana itu bisa didistribusikan. Kembali lagi, distribution channel itu penting banget gitu. Tapi ada juga residency gitu, program residency itu capacity building buat si kita menyebutnya pegiat perfilman ya gitu. So that all that adds to filming and the opportunities that filmmakers offer. So it's not only locations, it's also the talent, and it's also the people for it. Dari 1 sampai dengan 7 Juni, bagaimana menyajikan perjalanan sinematik yang menjembatani budaya dengan menampilkan kisah-kisah lokal dan internasional, serta memperkuat posisi Bali sebagai pusat budaya dan kreativitas, serta sebagai media untuk menemukan suara-suara unik, mendukung sinema independen, dan membangun kemitraan strategis yang meningkatkan kehadiran Indonesia di panggung global. Raiswantara, Bali TV. Di sepanjang Jalan Hang Tuah Denpasar, terdapat banyak pedagang buah menjajakan dagangannya di trotoar. Di balik tampilan buah segar itu, tersimpan kisah perjuangan para pedagang buah yang setiap hari mengais rezeki sejak pagi hingga sore hari. Deretan warna-warni buah segar menyambut setiap pengendara dan pejalan kaki yang melintas di sepanjang trotoar Jalan Hang Tuah. Di balik tampilan buah segar itu, tersimpan kisah perjuangan para pedagang buah tradisional yang saban hari mengais rezeki sejak pagi hingga sore hari. Pedagang buah asal Nusa Penida, Wayan Mary, telah berjualan buah di Jalan Hang Tuah dari tahun 2003. Wayan Mary tidak hanya berjualan buah segar, tetapi juga menjual jagung dan ubi rebus. Setiap hari Wayan Mary berjualan sejak pukul 6 pagi. Rata-rata pelanggan yang datang berkunjung berasal dari warga lokal, bahkan wisatawan mancanegara yang sedang berjalan kaki di sepanjang trotoar Jalan Hang Tuah. Jenis buah yang dijual pun beragam, antara lain semangka merah, semangka kuning, pepaya, melon, buah potong segar, jagung, dan ubi rebus. Dagangan diatur sedemikian rupa di atas rak kayu dan keranjang bambu sehingga menarik perhatian pelanggan. Swastiastu, Bu. Ibu namanya siapa? Wayan Mary. Dari mana, Bu? Asal Tiangin, Nusa Penida. Nusa Penida. Yang nantian Karangasem. Karangasem Ladu. Yang Tiangin tinggi. Nangke, jagung, saya, melon, silung, kebencan, kosong, sini makin mewah sini, mahal makin silun. Kalau musim panas malah sedang semangsanya, tidak terlalu mahal. Kalau musim hujan mahal. Sekarang agak murah sih, tidak terlalu mahal. Berapa, Bu? Tergantung gede sama kecilnya. Ada yang 35, ada yang 12, macam-macam. Ada gede 65 sekarang. Kemarin dapat mahal tuh, yang gede-gede itu dapat 85 satu. Gede-gede yang segini-segini dapat 65. Sekarang kan udah turun 35 yang ini. Turun harganya kan musimnya. Musimnya sekarang. Ya, tapi sekarang udah naik, mau naik ini. Mau naik lagi per kilo
aja katanya, lagi 500 kemarin, nggak tahu sekarang lagi mungkin naik. Kalau udah naik 500, besok naik itu biasanya. Kadang rame, kadang sepi, sekarang sepi memang. Apalagi kalau liburan udah rame tuh ya. Liburan Sabtu Minggu. Kapan? Kandungan ada. Setiap 3 hari itu buat 60 meter, tapi yang kecil harga 10.000. Jadi uang dapat 1.000, 2.000. Mangsa kan agak mahal bermodalnya. 15-an lah minimal. Meski berada di lokasi strategis, para pedagang di Jalan Hang Tuah tak lepas dari berbagai tantangan. Persaingan antar pedagang, perubahan cuaca, dan fluktuasi harga buah. Hal itu menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi para pedagang buah. Berdagang buah bagi para pedagang ini tak hanya menjadi sumber penghidupan, tapi juga menciptakan interaksi sosial yang hangat di tengah hiruk-pikuk kota. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Nih kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat punya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa dan ini kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana kona sanaki, awaknya saya kena konang.
Hanya oke bersehat. Ini laki kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, oke bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan Jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Pemirsa menyikapi video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi konvoi sejumlah anak muda di Jalan Raya Puputan Reno Denpasar pada Sabtu 31 Mei 2025. Jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Denpasar bergerak cepat melakukan penelusuran dan penindakan. Personel Satlantas berhasil mengidentifikasi salah satu kendaraan yang terekam dalam video, yakni sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi DK2443 AVA. Berdasarkan data kendaraan, alamat pemilik terdaftar di Jalan Bukit Tunggal Denpasar. Petugas kemudian mendatangi alamat tersebut dan menemukan sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah milik Wayan Wirante. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh KRS yang merupakan salah satu remaja dalam video viral tersebut. Menurut keterangan Kasih Humas Polresta Denpasar, AKP Iketut Sukadi, hasil integrasi terhadap KRS mengungkap keberadaan rekan-rekannya yang turut serta dalam aksi konvoi. Total terdapat 8 kendaraan dan 19 remaja yang ikut dalam kegiatan yang melanggar aturan lalu lintas tersebut. Terhadap 8 kendaraan yang terlibat dalam konvoi dilakukan penindakan berupa tilang karena tidak dilengkapi surat-surat, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar, serta pelanggaran teknis lainnya. Selain penindakan, pihak kepolisian juga memberikan edukasi dan himbauan kepada para remaja agar tertib berlalu lintas dan tidak mengulangi perbuatan serupa yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Sebagai langkah lanjutan, Satlantas Polresta Denpasar akan memanggil seluruh orang tua dan pihak sekolah dari para remaja yang terlibat untuk diberikan pembinaan serta tanggung jawab bersama dalam pengawasan anak-anak. Polresta Denpasar mengimbau masyarakat khususnya para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka dan bersama-sama menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Denpasar.
Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, seorang nelayan melihat jasad mengambang di perairan Kedonganan, Kute, Senin 22 Juni 2025 malam setelah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Ternyata jasad itu warga Jawa Barat atau Jabar berinisial DN di Pantai Pemelisan Kedonganan, Badung. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi. Saat itu ada nelayan sedang mengantar pemancing dan melihat ada mayat mengambang di perairan Kedonganan. Selanjutnya tim SAR gabungan menggunakan perahu karet melakukan evakuasi jasad korban dan dibawa ke pinggir pantai Kelan Kedonganan, Kute. Setibanya di pinggir pantai Kelan, kerabat dan temannya memastikan jika itu jasad DN. Hal itu dikuatkan dengan ciri-ciri korban saat tenggelam dan terseret arus di Pantai Pemelisan Kedonganan. Jasad korban lalu dibawa ke RSUP Prof. Ngurah, Sanglah, Denpasar. Seperti diberitakan, pria asal Jawa Barat atau Jabar berinisial DN tenggelam di Pantai Pemelisan Kedonganan, Badung. Sebelum tenggelam, korban bersama teman-temannya sempat minum arak dicampur suplemen. Tim Liputan Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.